duduk di muara, anak usun menari lagi. Awal salam pembuka bicara, jemari disusun, sembah diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
agar acara kita mendapat berkah. Memohon kepada Allah semasa tepat. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Samudin, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka acara Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Batam tahun 2014 dan penyampaian SPPT tahunan PPH tahun pajak 2013. Untuk itu ya Allah, terima dan kabulkanlah doa kami, karena Engkaulah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi STM. Yang terhormat orang tua kita, pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, ada Pak Haji Mahmud dan Bapak Haji Jordan. Terhormat Bapak unsur FKPD atau Musbida, di antaranya ada Pak Dandim, kemudian dari atau beliau wakili Lanal, maaf, juga dari Polda, Pak Tri dari BP Batam, dan di Kejaksaan Pak Dedi. Terima kasih Pak kehadirannya. Dan Pengadilan Tinggi Kota Batam, dari Lanal, kemudian dari BPK perwakilan Kepri, Pak Asmin, makasih Pak Asmin, DPRD Kota Batam, kemudian Bapak pimpinan BEM, ada dari BRI, Benkesda Batam, Kasda Batam, maaf, ada Pak dari BRI, ada Pak dari Pak Sofyan dari Bank Riau Kepri, kemudian dari BTN dan lainnya. Kemudian ada Kanwil Pajak diwakili oleh Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Sahabat saya Pak Yudi, Kepala KPP Batam, beserta seluruh anggota, para kepala dinas, maaf ada Pak Asisten Pak Raja Supri, para Bapak Ibu Kepala Dinas atau Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Bapak Ibu Camat, Lurah, serta hadirin yang berbahagia yang tentunya sebagai wajib pajak dan tokoh-tokoh yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sesuai dengan pantun, kalau ingin menyambung dahan, ambil tali, ikat tepi-tepi. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu di acara ini. Pak Wakil yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan singkat tentang pelaksanaan kegiatan hari ini.
walaupun secara sekilas tadi sudah disampaikan di slide kita. Kegiatan kita pada hari ini diberi nama dengan Bulan Panutan PBB P2 Kota Batam tahun 2014 dan penyampaian SPT tahunan PPH tahun pajak 2013. Bulan Panutan ini sangat penting dilaksanakan mengingat kegiatan ini memiliki makna keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam ketaatan dan kesetiaan kita melakukan pembayaran pajak, sehingga diharapkan dari keteladanan yang diberikan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Dalam acara ini akan dilaksanakan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2014 dari Wali Kota Batam, yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Wakil langsung kepada para camat dan lurah sekota Batam secara simbolis. Untuk penyampaian SPT tahunan PPH kali ini menggunakan Dropbox, namun secara bertahap ke depan dengan disosiasikannya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau PPH wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-filing. Terobosan baru dalam melakukan SPT yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan membuat wajib pajak lebih mudah, cepat, dan murah dalam melakukan kewajiban perpajakannya, serta tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi maupun di kantor pelayanan pajak. Tahun 2014 adalah tahun yang kedua dari pelaksanaan peralihan PBB P2 dari pusat ke daerah. Pada tahun 2013 yang lalu, pemerintah Kota Batam melalui bersama DPR telah menetapkan pada saat itu target PBB P2 sebesar 65 miliar. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dan kesadaran masyarakat Batam, realisasi per 31 Desember 2013 sebesar 78 miliar 330 juta 87.043 rupiah, atau meningkat 120%. Maaf, realisasinya 120% dari angka 65 miliar, Pak Asmi. Alhamdulillah. Peningkatan penerimaan yang cukup besar pada awal tahun peralihan PBB 2 tentu tidak terlepas dari ikut serta wajib pajak yang taat dalam melakukan pembayaran pajaknya, di samping upaya peningkatan atau intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam melalui UPT PBB P2 di Segandak Kota Batam. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa sesungguhnya peralihan PBB P2 yang menjadi pajak daerah di Kota Batam yang notabene-nya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan merupakan langkah yang tepat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Batam. Keberhasilan ini harus terus ditingkatkan dengan senantiasa melakukan langkah-langkah strategis dengan penyempurnaan data PBB P2. Dan sebagai informasi Pak Wakil dan seluruh kita yang hadir di sini, dalam rangka penyempurnaan data ini, insya Allah pada tahun anggaran 2014 ini kita akan melaksanakan yang namanya pendataan, pemutakhiran, dan pemetaan terhadap wajib pajak di 3 kecamatan. Pertanyaannya, kenapa tidak di seluruh kecamatan,
ternyata anggarannya cukup besar Pak. Jadi karena keterbatasan APBD kita baru 3 kecamatan dan rangka melakukan peningkatan itu. Kecamatan yang dipilih untuk tahap pertama di tahun 2014 ini adalah Sekupang, Lubuk Baja, dan Batang Kota. Kenapa Batang Kota kita pilih? Karena ternyata di Batang Kota itu adalah penduduk atau perumahan yang sangat padat. Lalu Lubuk Baja, di sana banyak data pajak PBB, data pajak khusus, di situ ada hotel, ada ruko dan sebagainya. Begitu juga dengan Sekupang. Sementara untuk kecamatan lainnya, insya Allah, manakala nanti DPR Pak Asmi masih berkenan untuk menganggarkan tahun 2015, insya Allah akan kita laksanakan lagi Pak. Ya. Ini bertahap kan sekaligus dan yang besar. Kemudian sebagai upaya dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2014, Dinas Pendapatan Kota Batam akan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, melaksanakan bulan panutan BBP 2 sampai pada tingkat kecamatan. Insya Allah setelah hari ini, sebulan ke depan kita akan roadshow di 12 kecamatan Pak. Jadwalnya sudah, dan insya Allah Bapak Ibu Camat sudah rapat bersama dan kita sudah tertera harinya, dan kita berharap Pak Wali dan Pak Wakil beserta anggota DPRD jika ada waktu mohon kiranya berkenan hadir, karena kita melaksanakan kegiatan yang sama di tingkat kecamatan sebulan ke depan. Yang kedua, melakukan penyiasatan potensial loss penerimaan BBP 2 yang diakibatkan oleh tidak maksimalnya pendataan terhadap objek pajak. Dinas Pendapatan Kota Batam melakukan kegiatan sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu pendataan, pemutakhiran, dan pemetaan PBB. Ketiga, sebagai dukungan dalam penyebaran informasi, pemerintah Kota Batam akan terus berupaya mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dengan mempublikasikan kepada masyarakat melalui beberapa media, baik radio, TV, baleho, dan lain sebagainya. Pak Wakil, hadirin dan yang saya hormati, sebelum laporan ini kami tutup, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan dan mempersiapkan acara ini. Di antaranya adalah Bapak Wali Kota dan Pak Wakil, unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau UKPD yang turut hadir pada hari ini. Kemudian Kepala Kantor KPP Pratama Batam beserta seluruh staf. Kemudian Bapak dan Ibu para camat, lurah yang telah membantu dalam melakukan monitoring dan menyampaikan SPPT BBP 2 secara cepat dan tepat kepada wajib pajak. Keempat, seluruh bank tempat pembayaran yang hari ini insya Allah ada 3 bank, ada Bank Riau Kepri, ada BRI, kemudian BTN. 3 insya Allah. Kebetulan ketiga bank ini sudah online yang kita host to host, yang insya Allah siap membantu dalam rangka pelayanan PBB P2. Kemudian seluruh panitia, adik-adik saya dan undangan yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan acara ini. Semoga kerjasama dapat terus berlanjut demi suksesnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam. Demikian laporan ini dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon nanti kesediaan Pak Wakil Wali Kota memberikan sambutan pengarahan dan melakukan penyampaian atau pembayaran secara simbolis ya, bersama Puspida pada saat ini nanti. Insya Allah ini akan menjadi diturunkan kepada seluruh pimpinan daerah di Kota Batam ini, mulai dari Wali Kota sampai kepada lurah dan otomatis kepada seluruh masyarakat Batam.
Ramai orang datang ke Batam mencari rezeki, mengejar impian. Mari kita membangun Batam. Bayarlah pajak, jangan dilupakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersama akan kita saksikan penayangan penyampaian surat pemberitahuan secara e-filing Kantor Pajak Pratama Batam. Selamat menyaksikan. Di tahun 2013 turun menjadi 40% dari sekitar 257.000 wajib pajak terdaftar. Seandainya kita telah lebih jauh lagi, dari 40% yang melaporkan SPT tahunan, hanya sekitar 4,44% yang membayar pajak. Tidak sampai 5%, Bapak Ibu sekalian. Tentunya capaian ini bukan semata-mata karena keberuntungan, bukan angka yang turun dari langit. Saya tahu persis Pak Jeff beserta jajarannya bekerja keras untuk bisa mencapai 78 miliar. Banyak hal yang dilakukan oleh beliau, ada sosialisasi, ada berbagai kegiatan program, dan salah satunya adalah Bulan Panutan. Dan Bulan Panutan ini bukan hanya berhenti di tingkat kota, tapi secara berjenjang terus di tingkat kecamatan sampai yang tingkat rendah. Ketika penerimaan dari sektor BB meningkat, berarti pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat. Dan tentunya roda pembangunan di Kota Batam nantinya akan semakin kencang. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting tadi saya sampaikan sebenarnya mengenai panutan. Panutan ini ternyata saya perhatikan cuma ada di Kota Batam. Itu sudah secara berjenjang di tingkat di tingkat kota, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, dan ini sangat sukses untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, hendaknya dengan bangga marilah kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Wakil Wali Kota maupun Pak Hafiz atas capaian yang sudah disampaikan. Sedikit mungkin saya bercerita mengenai panutan ini. Selain metode sosialisasi dan enforcement, di tingkat kami juga ada di level pimpinan. Presiden RI itu juga menyampaikan SPT tahunan di tingkat pusat. Itu disaksikan oleh pejabat tinggi, baru bekerja, kemudian harus berhadapan dengan pajak, pasti menghadapi kerumitan-kerumitan yang harus diselesaikan. Pajak selalu menjadi semacam hal yang tidak nyaman bagi kita. Dokumen-dokumen apapun begitu kita nyampaikan selesai. Sekali aja kita susahnya. Begitu waktu awal kita mau mendaftarkan, mau mengisi e-filing, kita wajib 1770 polos ini. Nah, jadi kami menawarkan banyak kemudahan, tapi itu memang bertahap. Tadi Pak Rudi juga menyinggung bahwa kita harus menjadi pilot project untuk seluruh Indonesia. Kenapa di luar negeri membayar pajak menjadi mudah? Berkali-kali saya sampaikan, kenapa? Di luar negeri basis data pajak itu sangat akurat. Seluruh tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan air dan lain sebagainya. Termasuk kalau Pak Asmi beli mobil baru, itu yang sudah melaksanakan e-filing, ya tentunya pastinya kantor saya KPP Pratama Batam 82 orang, kemudian KPP Madya Batam 87 orang, semuanya sudah melaksanakan e-filing. Kemudian ada nih Dinas Pendapatan Kota Batam. Ini yang menjadi pionir di Kota Batam di luar kantor pajak. Ini sebanyak 30 orang. Tepuk tangan dulu buat Pak. Jadi perlu
Pak Wawan ketahui ini begitu kami sampaikan bukan dalam hitungan hari-hari itu juga Pak Kadis langsung minta Pak untuk minta EVIN bagi karyawannya termasuk melaksanakan IFAI. Kemudian KPU juga 226 orang, KPPN 8 orang, Pengadilan Negeri 35 orang, Kejaksaan Negeri 16 orang, Kodim 30 orang, DPRD 30 orang. Nggak tahu ini termasuk Pak Asmin enggak. Tapi nggak mungkin lah, ini Pak Asmin masih 17-70 Pak. Oke, mungkin ini saya terlalu lama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan dan dukungan demi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan demi semakin majunya negeri tercinta Indonesia. Jajaran Mangkudu berbias ke Suma, di celah pajak berbias ke Suli. Jangan tahan kewajiban kita, bayar pajak untuk kejayaan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambutan Wakil Wali Kota Batam kepada Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka izinkan saya sampaikan satu bait pantun. Kalau tuan pergi berlayar, elakkan arus yang berputar-putar. Kalau pajak sudah dibayar, hati tenang, usaha pun lancar. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Batam, Bapak Asmin Patros,
tadi naik ke atas sekalian promosi bahwa dia akan calonkan untuk Provinsi Kepulauan Riau. Asmin paling pinter, kalau suasana politik dia pasti paling pandai mengambil muncul stat itu. Tapi teman saya, baik yang saya hormati juga Kepala Kantor Pajak Kota Batam Bapak Yudi, dari Provinsi Ibu Rina, dari BP Bapak Pri, dari Kejaksaan diwakili, dari Pengadilan juga diwakili, dari Polda, Polres, dan Lanal Batam, Kodim, Kepala Bank yang hadir, dan Bapak Ibu semualah yang hadir pada pagi hari ini. Dan hadir juga dari LAM. Bapak Ibu, kalau kita bicara pajak, semua kita akan takut tentang pajak. Hari ini ada bulan panutan pajak. Supaya kita panut, sebetulnya kita tahu dulu apa sih pajak ini. Tadi Pak Yudi sudah jelaskan semuanya. Sebetulnya kita tidak perlu takut dengan pajak ini. Pajak untuk apa dan dari siapa? Karena agama kita juga mengajarkan ada yang kita hasilkan itu bukan hak kita dan harus kita keluarkan. Itu namanya zakat. Dan negara ini juga mengatur dalam kita usaha ada yang bukan hak kita, namanya pajak, harus kita keluarkan. Itu untuk pembangunan Kota Batam ini. Kalaulah itu bisa kita laksanakan Bapak Ibu, saya kira semua pembangunan Kota Batam yang sering diributkan oleh masyarakat, jalan di mana berlobang, parit di mana sumbat, ini bisa kita atasi. Saya perlu jelasin ke Bapak Ibu sekalian ada satu hal supaya nanti tidak terkejut. Karena dari pemerintah pusat sampai ke daerah, ini nantinya kita akan mengalami semua. Proses elektronik KTP Bapak Ibu ini sudah final, cuma belum selesai. Final prosesnya tapi belum selesai. Kita semua yang sudah punya pasti sudah punya NIK. NIK ini nomor identifikasi kependudukan. Sampai kita meninggal satu itulah yang dipegang nanti Bapak Ibu. Tidak akan dirubah-rubah lagi. Bapak Ibu mau pindah kemanapun sampai ke Irian Jaya sana tidak akan dirubah. Jadi seumur hidup nanti kita dari lahir sudah dikasih NIK. Sekarang langsung dikasih Bapak Ibu. Bukan baru punya KTP dikasih, tidak. Lahir anak melapor ke Disduk langsung dikasih nomor. Bapak Ibu bisa lihat di KK itu sudah ada NIK masing-masing. Setelah nanti dia dewasa, NIK itulah menjadi nomor KTP. Yang mau saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu supaya nanti tidak terkejut, mulai dari sekarang lah Bapak Ibu, apalagi kita pegawai negeri. Kalau saya semi-semi Bapak Ibu, semi pegawai, semi enggak juga ya, karena kontrak tinggal 1 Maret 2016 selesai. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, nanti NIK inilah yang akan digunakan untuk semua transaksi kita. NIK ini adalah KTP. KTP ini adalah identitas kita semua. Tidak akan bisa kita membohongi lagi Bapak Ibu. Karena yang dilihat dari program ini adalah mata dan jari kita. Kecuali Bapak Ibu buang mata dan buang jari, maka tidak teridentifikasi lagi. Di kantor kecamatan sekarang banyak yang datang ingin membuat KTP elektronik. Rupanya dia sudah sering bikin di tempat lain, maka ini akan muncul. Di kampung namanya Badu, di sini namanya Sopian. Di kampung lahirnya tahun 73, di sini 76. Dua-dua akan muncul. Kalau sudah muncul, maaf, nanti jadi urusan ke polisi karena memberi data palsu. Ya mau saya sampaikan, karena ini sudah secara nasional dan nantinya akan dipadu semua transaksi apa saja, termasuk kepada saya. Maka sebelum terlanjur, saya berharap kita semua lah, karena ini adalah bulan panutan pajak, tidak ada salahnya. Apa yang salah, saya kira kita perbaiki saja ya Pak Yudi ya. Pajak tidak akan ngejar lah, saya kira beliau juga paham tentang kondisi yang ada. Kalau dulu kita salah membayar, sekarang kita perbaiki. Tak ada lah Pak Yudi ya. Dan sedikit aja lah ya. Karena kalau ini tidak robah, Bapak Ibu, nanti yang celaka ya para wajib pajak ini. Saya perlu sampaikan sekarang supaya nanti kalau diberlakukan betul satu nomor untuk semua, maka nanti akan jadi masalah. Tadi Pak Sun bilang beliau ada mobil tapi bukan nama dia. Ya Pak Sepeda.
Nanti Bapak Ibu kalau ada beli kendaraan atau beli rumah, jangan mau pakai nama Bapak Ibu kalau bukan hak Bapak Ibu. Karena nanti akan ketahuan. Namanya Parno, istrinya Painim misalnya anaknya ini. Mau kawin lagi kok ketahuan Bapak Ibu. Betul. Kecuali kawinnya dia, kawin dia Bapak ya. Nikah maksudnya. Mau nikah melapor ke kantor lurah nanti ketahuan. Ganti nama. Minta N1 N2 itu namanya lurah ya. Ketahuan. Lurahnya nakal pula bininya. Suami awak nak kawin lagi minta surat nih. Yang untung adalah ibu-ibu. Ya betul Bu ya. Ini nanti semuanya termasuk kendaraan. Nanti ini akan dipadukan semua. Termasuk sertifikat rumah, ruko dan semua. Maka saya berharap kepada kita Bapak Ibu, sebelum ini diberlakukan nasional, alangkah baiknya mari kita sama-sama. Karena pajak ini bukan untuk seseorang atau sekelompok, tapi untuk kita semua. Apa yang Bapak Ibu bayar, kalau PBB, nanti akan kembali kepada kita semua. Semakin banyak, semakin baik. Karena kita berharap Bapak Ibu, Batam ini tidak punya penghasilan apa-apa. Ya dari pajak inilah. Jasa yang Bapak lakukan, nanti dipajak. Pajak ke Pratama nanti kita bagi hasil. Pajak oleh DPD 10% restoran langsung ke kita. Saya bersyukur kalau PAD kita cukup naik banyak Bapak Ibu. 2012 tidak ada pula data. 2013 realisasi sekitar 600 miliar. 14 target Pak Jepri 600, perkiraan saya 700 juga sampai ini. 2015 mungkin bisa sekitar 800. Ini semua karena kita semua lah. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, saya dapat laporan dari Kepala Dipenda bahwa PBB kita yang ada sekarang ini masih data atau data 10 tahun lalu, belum ada penyesuaian. Artinya nilai jual daripada ini masih yang lama sekali. Jadi nanti kalau ada perubahan dari Dipenda, ini bukan kenaikan, tapi menyesuaikan tarif sesuai dengan sekarang ini. Nanti pasti ada terkejut, ada yang protes. Kalau ini dilakukan oleh Pak Jepri tahun ini, maka dugaan saya 1 triliun ini akan lebih pendapatan asli daerah. Kalau ini bisa 1 triliun lebih Bapak Ibu, Nagoya tidak tenggelam lagi Bapak Ibu. 2 bulan lalu tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena Nagoya dibangun yang terdahulu oleh Pak Pri waktu beliau masih otorita. Waktu dibangun penduduk Batam sekitar 10.000, paretnya cuma sebesar itu. Sekarang manusia di Batam, masyarakat kita sudah 1,3 juta. Paret dulu untuk 10.000, sekarang untuk kira-kira 100.000. Kira-kira mampu tak nampung ini? Kami mau bongkar, kata Pak Jepri, ini uangnya nggak ada. Supaya ada, ya kita sama-sama lah. Karena secara keseluruhan Pak Pri, Batam ini harus kita rubah drainasenya. Karena apa yang direncanakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Untuk merubah ini Bapak Ibu, ini butuh uang cukup banyak. Kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu, seharusnya ada desain ulang tentang drainase dan jalan di Kota Batam ini. Kalau tidak, kita bisa alami seperti Jakarta. Coba kita 10 tahun akan datang, kalau ini tidak kami rubah, maka semua tempat titik rendah akan mengalami banjir. Ini bisa kami rubah kalau pajak Bapak Ibu yang bayar bisa sesuai dengan ketentuan, maka ini bisa kita laksanakan. Ini harus saya sampaikan Bapak Ibu supaya nanti kami tidak disalahkan 100%. Semua masyarakat mengeluh bahwa apa yang diajukan pemerintah tidak respon. Kalau boleh saya sampaikan, bukan tidak respon, tapi karena uangnya memang tidak ada. APBD kita cuma 2 triliun sekarang ini Bapak Ibu. 1/3 untuk belanja tidak langsung, 2/3 untuk belanja langsung kepada masyarakat. 2/3 ini dibagi lagi Bapak Ibu. 1/3 untuk kebijakan pemerintah, bagaimana Batam ini bisa bagus. Yang 1/3 kira-kira untuk aspirasi masyarakat melalui DPRD ataupun kepada kami jabatan politik bersama Pak Dalan. Titik permasalahan Bapak Ibu, saya mengajak kita lah, karena suatu waktunya kita harus
taat pajak. Pada satu waktu nanti kalau program nasional ini juga berlaku, ataupun tahun depan kami sudah ada programnya, kami padukan satu nomor untuk semua, maka semuanya akan terangkum. Sebelum sampai ke sana, saya mengajak warga saya semua, mari sama-sama kita Bapak Ibu, kita taati pajaklah, termasuk diri saya, karena saya juga ingin menjadi contoh supaya nanti saya tidak diprotes ya Pak Yudi ya. Saya sering konsultasi pada beliau, apa yang punya saya yang tidak masuk, saya lapor beliau, saya bayar saja. Karena nanti kalau diprotes lagi nanti, Bapak ini paling ngomong saja, bayar juga tidak gitu. Maka saya bayar dulu supaya jadi contoh, sehingga nanti mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya bisa membantu kita. Karena nantinya kalau kantor pajak NPWP sudah menggunakan nomor bersama kita, maka 1.300.000 masyarakat Kota Batam yang punya penghasilan kena pajak tidak akan bisa menghindar lagi. Karena KTP inilah jadi penentunya. KTP ini tidak bisa dirubah-rubah lagi Bapak Ibu. Sekali bikin ya selesailah sampai meninggal. Maka saya mengajak kita semua terakhir, mari sama-sama kita Bapak Ibu, kita bayar pajak demi pembangunan Kota Batam ini. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Sebagai penutup izinkan saya sampaikan satu bait pantun lagi. Kalau tuan pergi ke pasar membeli ikan lalu dibakar, kalau pajak tidak dibayar, hati resah, pikiran pun buyar. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.